Semua tim tetap dalam hadirat Tuhan dan berpencar, jaga jarak. Mari semua fokus sembah Tuhan. Tuhan melihat respon hati kita untuk percaya kepadanya. Dia akan membuat mujizat pada saat ini. Bunyi bagi telah kulihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari boleh kita angkat tangan kanan kita ke surga. Kita akan sembah hanya Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dia yang menguasai hidup saudara dan saya. Mari saat ini sembah Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Haleluya, haleluya. Mari kita akan sembah Tuhan dari hati kita. Haleluya. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Angkat suaramu, katakan sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Glory, glory, haleluya. Sembah Dia. Glory, glory, haleluya. Sembah Yesus. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Kami mau melihat tanda bukti bahwa Tuhan itu nyata. Roh Kudus, Engkau hadir. Mari Bapak Ibu Saudara, semua anak-anak, orang tua, malam hari ini Tuhan hadir. Tuhan hadir. Dan Tuhan mau melawan engkau. Yesus itu nyata. Bagian kita engkau percaya. Haleluya. Hari Tuhan hadir ketika engkau menyembah Dia. Ketika engkau berkata, Tuhan, kami percaya padamu. Apapun yang sedang terjadi, kami mau tetap cinta Yesus. Saudara, lihat peristiwa beberapa menit lalu. Hujan tiba-tiba datang. Tapi Tuhan mau lihat respon hatimu. Tuhan mau lihat apakah kau tetap percaya padanya. Anak-anak muda, engkau yang hadir malam hari ini, Tuhan akan pakai hidupmu. Kau sudah lihat kesaksian demi kesaksian. Dia Yesus yang mengasihi engkau. Terima kasih. Mari dengan segenap hati kita akan angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Mari angkat pujian ini sungguh-sungguh. Mari sembah Dia.
kegelapan iblis setan dihancurkan, diusir, dipatahkan, diikat dalam nama Yesus, dibebaskan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau lawat siapapun kami Tuhan yang melihat ibadah ini, bukan hanya sekedar menyaksikan, menonton, tapi biar kami boleh mengalami Tuhan. Siapapun kami Tuhan yang duduk mendengar Tuhan, sejauh mana Tuhan suara ini bisa didengar, biar setiap telinga mendengar kebenaran firman-Mu, biar setiap telinga boleh percaya bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan Sang Penyelamat. Biar suara pertobatan kebenaran disampaikan malam hari ini, supaya kami semua, bahkan sampai anak-anak kecil, mereka Tuhan mengerti ada surga dan neraka, supaya kami Tuhan memilih untuk percaya, bertobat, menjadi orang yang taat pada firman-Mu, supaya kami masuk surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, mari semua bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan itu bisa dalam sedetik menjamah hidupmu. Amin. Saudara, tadi hujan tiba-tiba datang, nggak masalah, semua alam semesta ini Tuhan yang ciptakan. Amin. Di bawah kendalinya Tuhan. Tapi Tuhan melihat respon saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu ya. Yang anak-anak muda tetap berdiri. Amin. Tetap berdiri bagi Tuhan. Amin. Malam hari ini kau akan dilawat oleh Tuhan. Kita sedang memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Paskah. Yesus kita hidup, amin. Nah, di dalam Kisah 1 ayat 3, tolong dibacakan. Kisah Rasul 1 ayat 3. Ibu Intan, ini tolong kasih ini satu. Ya, terima kasih. Dengar baik firman Tuhan. Saudara, kita anak-anak muda, saudara, sedang diperlengkapi di akhir zaman ini. Amin. Haleluya. Saya lihat kesaksian dari pastor lalu yang luar biasa. Tuhan mengubah, itu mujizat. Kalau bukan Tuhan, dia nggak bisa berdiri saat ini. Haleluya. Sini saja Intan mungkin. Kisah 1 ayat 3, tolong didengar. Iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Amin. Anak-anak dengar firman Tuhan. Jangan ada yang main-main. Oke, silakan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Nah, tabib Lukas menulis kisah Rasul ini. Kisah Rasul, kalau saya lebih bilang, ini kisah dari Roh Kudus menjelaskan peristiwa Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus mati, saudara, Tuhan Yesus mati menyerahkan nyawanya supaya kita umat manusia ditebus. Amin. Ditebus dari apa? Ditebus dari maut. Sebab Roma 3:23 berkata, semua kita telah jatuh dalam dosa. Saudara, orang berdosa umpanya maut, neraka. Dengan anak-anak neraka itu ada, saya. Upah dosa adalah maut. Saya Tuhan utus di desa Kiniar ini karena Tuhan mau ingatkan, Tuhan sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu bukan sekadar cerita, itu bukan sekadar khotbah di gereja, itu benar-benar terjadi. Yesus
Mukanya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, dimakotai, duri. Karena pikiran kita yang kotor, yang jahat. Haleluya. Tuhan mengasihi setiap kita. Saya tanya, salah satu keluarga yang dikasihi Tuhan, keluarga Wani Pakasih. Saya bilang, ibu, tidak ada yang kebetulan di depan rumah ibu ada firman Tuhan, ada tabut Allah. Rumah Obed Edom diberkati. Apa yang ibu minta di sini Tuhan akan kerjakan. Katakan amin. Bapak Ibu, warga di sini, kita semua, bahkan engkau yang sedang melihat secara langsung, dengar, Tuhan setelah penderitaannya, kematiannya, Dia menyerahkan nyawanya. Bahasa Yunaninya teteles, it is finished. Sudah selesai. Dengan anak-anak muda, orang yang berdosa, orang yang sungguh-sungguh tadinya jauh dari Tuhan, pemberontak dari orang punya orang tua. Saya juga mengalami di masa muda saya jauh dari Tuhan. Saya anak pemberontak, saya anak ke-13. Sama seperti tadi, orang bilang 13 angka Zoe, tapi bagi Tuhan Zoe dalam bahasa Yunani itu artinya kehidupan. Amin. Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena di atas kayu salib Dia sudah berkata sudah selesai. Artinya semua dosa-dosa kita, semua pelanggaran kita, semua orang punya pang itu dihapus, itu diampuni, itu dilupakan. Tapi perhatikan, digantikan dengan yang namanya kerajaan Allah. Amin. Apa itu kerajaan Allah? Saya mau berbicara hari ini. Tuhan sampaikan, hambaku sampaikan kebenaran. Apa itu kerajaan Allah? Tolong dibacakan Roma 14 ayat 17. Dengar anak-anak muda, sebentar lagi kita akan mengalami kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hei, ini bukan main-main. Ini sudah waktunya. Tidak lama lagi. Pastor Alfred kaget, hari ini dia sudah 29 tahun. Haleluya. Oh, happy birthday Pastor. Tolong dibacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan. Dengar, pelan-pelan. Sebab, pelan-pelan. Sebab Kerajaan Allah apa? bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan soal makanan dan minuman. Sekalipun hari-hari orang butuh makan, amin, butuh minum, tapi orang berpikiran bukan untuk itu terus cari makan, begini, utang, akhirnya tentang kerajaan Allah orang tak mengerti. Saudara, Tuhan Yesus mau ingatkan, tempat orang yang kekal itu di sorga. Hal kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Yang pertama, Tetapi soal kebenaran. pertama, kerajaan itu tentang kebenaran. Anak-anak SD semua tahu kebenaran di mana-mana 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ada yang merubah, usaha Pak Pendeta 11, karena biong 11. 1 tambah 1 di mana-mana 2 itu kebenaran, amin. Tapi orang ini banyak salah. Orang ini melakukan hal-hal yang salah. Makanya Yesus yang benar Dia datang supaya orang yang salah dibenarkan. Amin. Bilang kiri kanan, ngana mesti jadi orang benar. Amin. Haleluya. Jangan selalu orang iblis pakai di pikiran, memang buat orang-orang berdosa, makanya narkoba terus. Sama dengan kita dulu, memang tidak berdosa. Jadi panjudi, pemabuk, pemain perempuan, salah. Itu bukan kebenaran. Sebab 1 Korintus 6 ayat 9, tolong dibacakan, lihat, dengar baik, engkau yang masih melakukan kesalahan dosa ini, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. 1 Korintus 6 ayat 9.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Janganlah sesat. Orang apa? Orang cabul. Orang cabul. Penyembahan berhala. Tunggu, dua ini dulu. Tahu itu cabul anak-anak muda? Roh cabul itu masuk di dalam kehidupan bahkan anak-anak muda Kristen, bahkan sampai ke pelayanan-pelayanan pendeta-pendeta. Banyak sesama profesi, saya tidak menghakimi. So pendeta dia cabuli jemaat masih anak kecil. Kemarin saya ada di Polresa, saya lihat aduh kasus percabulan. Jangan cabul. Anak-anak muda kau sudah melayani di sini. Kalau masih lihat gambar porno, video porno, bertobat dari ini. Kalau amin hapus. Saudara, kalau engkau lihat-lihat konten porno, itu dosa, itu tidak benar, dan itu membuat iblis senang. Dorang untung melalui wanita pulsa, wanita itu, dorang diuntungkan. Saudara harus menguntungkan kerajaan surga. Katakan amin. Orang cabul dengar, wanita yang playboy, minta ganti cewek, habis wanita apa, wanita saya putus, itu cabul. Amin. Saya berdoa kuasa Roh Kudus yang akan membebaskan saudara. Karena saya juga terikat dengan roh percabulan. Itu lama sekali. Hanya Tuhan Yesus, Roh Kudus, kebenaran yang akan membebaskan saudara. Amin. Cewek-cewek, jangan karena kekurangan kasih dari orang tua, papa mama nak perhatikannya, ada kasih sayang, kau ini jadi piara bergilir. Bukan. Itu salah. Itu dosa. Itu cabul. Dengar, roh cabul itu waktu Sodom Gomora, waktu zaman Nuh. Cabul itu LGBT saat ini berkuasa. Tahu? Cewek dan cewek baku cium, baku suka. Iya. Oh, di Manado sekarang ngeri banyak. Saya berdoa di Tondano ini tidak ada. Dengan kebenaran itu dipatahkan. Kalian jadi generasi yang kudus. Kalau yang dulu sudah Tuhan ampuni. Stop. Kak Mai, Pastor lalu yang Pastor kalian semua orang pernah mengalami itu. Salah. Hal kerajaan surga yang pertama apa? Tentang kebenaran. Dan orang-orang yang melakukan percabulan dan dosa apa lagi? Penyembahan berhala. Semua bilang penyembahan berhala. Dengar baik, orang-orang minahasa jangan dibodohi oleh iblis setan. Haleluya. Saya pernah injili orang-orang pemanggil arwah. Tuhan Yesus sudah tak berdoa kata di batu. Tak bilang setan putar bikin bodoh apa mana? Ya, penyembah berhala itu melanggar perintah pertama. Jangan ada padaku Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Jangan mau dipigi-pigi di batu pina betangan atau dipompong atau pakai opo-opo. Itu Tuhan marah. Saya sampaikan hari ini. Saya robohkan setiap kuasa-kuasa. Kau orang tua harus mendidik anak-anakmu hanya kepada Tuhan Yesus yang engkau sembah dan engkau panggil. Amin. Jangan panggil-panggil arwah opo-opo. Yang ada setan yang bikin bodoh itu. Makanya tolong memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan 40 hari. Ya, kalau saudara baca di dalam Yohanes 20 ayat 17, kalau usah dibaca nanti di rumah. Di situ setelah Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dia naik ke surga dulu, dia pergi kepada Bapa, baru dia datang kembali, dia mau nampakkan diri. Makanya nggak ada yang sentuh Tuhan Yesus. Karena nanti kita ada tubuh kemuliaan. Amin. Tetapi bukan berarti orang yang sudah mati dia masuk 40 hari kata
Kemarin saya habis melayani teman saya seorang pendeta, dia sudah 40 hari dipanggil Tuhan. Alkitab berkata, tidak ada roh orang mati yang entah dia sudah ada di alam maut atau neraka, atau yang sudah di surga datang ke bumi. Tidak ada. Yang ada itu setan yang menyerupai orang punya orang tua yang sudah meninggal. Untuk orang lebih kasih makan di kubur, kasih apalah. Kalau mereka masih hidup, itu yang orang hormati, itu yang orang kasih. Amin. Haleluya. Kebenaran ini harus disampaikan, itu kerajaan surga. Haleluya. Jangan dibohongi. Oh, berdoa lewat pakai dalam nama Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 21 berkata, ada orang pakai nama Tuhan tapi Tuhan tidak kenal mereka. Tuhan bilang, "Enya engkau pembuat kejahatan." Haleluya. Siapa sini yang masih pakai opo-opo? Lepas. Kuasa Roh Kudus itu jauh lebih dahsyat. Kita peoma orang Tanggare, Mangga Kaunang Karundeng. Saya bilang, "Oma, jangan pakai opo-opo. Mau opo lokon, opo kelabat, itu setan bikin bodoh." Amin. Orang kasih yang punya orang tua leluhur sudah meninggal, sudah. Entah mereka di surga atau di neraka tergantung kehidupan mereka. Kalau mereka percaya Yesus hidup benar, hidup dalam pertobatan, pasti di surga. Amin. Haleluya. Jadi ini anak-anak muda masih ada oma opa, walaupun giginya sudah 2, tinggal 2. Haleluya, shalom, damai di hati. Sayang kasih yang Pak Oma. Oma mau apa? Mau ibadah, mau jauh andal ke gereja. Itu sayang selama ada kesempatan orang tuamu masih hidup. Sayang kasih, amin. Karena ada kalau sudah dikubur biar dia mau menangis air mata darah, kasih apa nak mau bangun dia. Selama engkau hidup, lakukan kebenaran. Jangan ada penyembahan berhala. Saya tahu di sini banyak dulu yang dibodohi oleh setan. Saya berdoa engkau mengenal kebenaran. Hal kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Tenang kalau engkau ikut Yesus. Ya, saya nggak pernah kelaparan. Saya ini masuk kategori pendeta jelita. Tahu jelita? Jelang 50 tahun. Tapi lihat, badan saya sehat dulu, saya bersaksi memang pemakai narkoba itu kalau Tuhan Yesus nak tangkap mati memang. Saya sebut teman-teman kami semua yang lain sudah mati. Dan saya tahu tempat mereka di mana, di neraka. Karena nak mau meresponi Yesus. Untung orang di sini mau meresponi Yesus. Walaupun hujannya ada yang pulang, amin. Karena Tuhan mau melawat engkau. Mari silakan Pak Driver. Silakan, Tuhan Yesus jamah. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Amin. Tolong dikasih jalan. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Amin. Saudara, kita bersyukur orang di Sulawesi Utara, di Minahasa, di Tondano ini, nama Yesus terus ditinggikan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Engkau yang berbuat cabul, menyembah berhala, apalagi terus Orang berzina. orang berzina, Banci. banci, dengar, banci jangan wanita tahu akang. Ngana mesti bilang, kemarin Jumat lalu saya injili seorang banci. Siapa nama? Helena, pastor. Mana ada makan? Kita bilang, Tuhan Yesus sayang pangan nama Ngana mesti bertobat. Saat dia dijamah oleh Tuhan, dia dilawan, dia menangis. Tadinya sudah mau pelanggan datang, saya bilang, saya bayar karena punya waktu, dengar Injil. Orang kasih makan minum. Dan dia mengalami perubahan. Udah ada Tuhan Yesus. Terus kita tanya, siapa yang nama? Hendra tentu. Tapi dia bertobat, amin. Dia tidak banci lagi, haleluya. Karena banci itu menghina Tuhan. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Amin. Engkau yang lesbian, bertobat. Haleluya. Engkau yang homo, bertobat. Bertobat karena Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. Saya dulu banyak sekali bergaul dengan teman-teman homo banci.
Sekarang saya injili mereka. Saya bilang Tuhan mengasihi engkau. Baca Alkitab. Banci homo tidak masuk kerajaan surga. Apalagi terus? Orang penggurit, Orang pemburit jadi homo. pencuri, Pencuri. Dengar sini siapa yang pencuri? Jangan pencuri orang ikan. Saya tadi lihat waktu bapak-bapak nelayan. Yesus itu bergaul dengan nelayan-nelayan. Petrus itu nelayan. Amin. Haleluya. Makanya Tuhan memberkati perahunya Petrus. Dapat tangkai ikan banyak. Ada 153 ekor. Waduh, dan dia bagi. Engkau kalau diberkati Tuhan, jangan mencuri. Bilang kiri kanan, jangan mencuri. Haleluya. Haleluya. Serius, Bapak Ibu, saya juga dulu pencuri. Tapi papa pedoi, tapi mak pedoi, tapi kakak pedoi, aduh kita pencuri. Tapi saya tahu ada anugerah Tuhan. Saya dijadikan orang benar. Haleluya. Karena Tuhan. Dulu orang banyak salah, tapi mulai hari ini, haleluya. Mari. Terus orang kikir, orang kikir. You know kikir? Bolotu. Kasih persembahan 1.000 terus, 2.000 paling tinggi. Kira di gereja tukang parkir. Tuhan berkati melimpah. Kalau beli pulsa 100.000, kasih persembahan 2.000. Kecuali yang memang yang ada. Jangan kalau dibunuhi. Lagu dulu, saya juga dulu pakai itu lagu itu. Persembahan kami sedikit sekali 500. No, Tuhan kita itu murah hati, amin. Haleluya. Kayak saudara lihat, buat KKR begini, ini biayanya besar. Tapi karena orang murah hati, orang berkorban. Saya S1 saya sarjana ekonomi, tapi saya nggak pakai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu pengeluaran sedikit, untung banyak. Itu bolotu koncuju. Kikir. Bilang kiri kanan, jangan bolotu. Jadi kalau ada tamamu suka ikut KKR, mana ada doi oto, kasih dia doi oto, amin. Haleluya. Saya berdoa Tuhan jadi orang benar hari ini. Saya lihat sudah ada wajah-wajah pemberi murah hati, amin. Sebab Yesus itu murah hati. Haleluya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Amin. Terus kita terus akan belajar kebenaran, amin. Saudara harus betul-betul. Saudara lihat tadi butuh waktu untuk sound system dibenarkan. Haleluya. Saudara butuh waktu untuk diajar kebenaran. Jangan bosan untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Kau akan jadi orang benar dan luar biasa. Kenapa saya powerful, Roh Kudus pakai? Karena saya dulu begitu, tapi saya hidupi kebenaran. Saya nggak mencuri lagi, saya dulu pencuri. Tapi sampai hari ini saya nggak menjudi lagi setelah 25 tahun. Karena ada kuasa. Hanya kuasa Tuhan sanggup mengubah, membebaskan hidupmu. Amin. Ada yang pencuri orang pe istri, pencuri orang pe suami, kasih balik. Saya putus. Itu dosa. Saya banyak melayani di penjara-penjara. Orang masuk penjara karena lakukan dosa ini semua. Percabulan, koruptor. Koruptor itu kan kikir, pencuri doi. Jadi kalau ada pejabat pencuri, koruptor bertobat. Saya berdoa Pak Lurah di sini mengalami kebenaran Tuhan. Amin. Murah hati, dia kasih tampah. Biar John beribadah akan diberkati. Kelurahan Kinian ini masyarakatnya tidak ada yang miskin, katakan amin. Tidak ada yang kena virus corona, katakan amin. Kuasa Tuhan itu dahsyat.
Jauh lebih dahsyat dari vaksin dan obat-obat apapun. Kami alami. Saya dulu sarang sakit penyakit TBC, ginjal, jantung. Tapi saya baca firman Tuhan, Dia yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Saya aminkan. Ibu-ibu, engkau yang mengalami sakit, malam ini kalau engkau percaya, engkau terima kesembuhan. Selalu kau jadi orang benar. Amin. Haleluya. Terus pemabuk, mantan pemabuk. Amin. Biar orang mabuk dengan Roh Kudus. Orang dia bikin apa orang itu? Di sini bukan merek gereja. Semua merek gereja Tuhan Yesus sayang. Mau Gemim, Pantekosta, Karismatik, amin. Advent, Katolik, Tuhan Yesus sayang, amin. Tapi yang diajarkan biar kita mabuk oleh Roh Kudus, amin. Oh, menari Yesus ada. Memang lupa orang mabuk orang, tapi mabuk oleh Roh Kudus, amin. Nggak usah malu. Bilang mama, papa itu ada di Alkitab. Kita bukan jadi satu organisasi gereja, nah. Haleluya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Saya sudah hampir tiap hari saya memuji Tuhan. Saya tidak kenal lelah. Saya bilang, Tuhan, selama nafas saya ini masih ada, kamu memuji Tuhan dengan segenap hati. Sebab perintah pertama saudara tahu dalam Matius 22 ayat 37-38, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan akalmu dan kekuatanmu, kesedaran tangan yang lebih buat Tuhan Yesus. Amin. Makanya biar Pak Ujang dan apa-apa orang sayang Pak Tuhan. Semua Tuhan yang punya, satu kali dia ambil, habis. Jangan mabuk. Amin. Kalau baku dapat yang pamabuk, engkau punya kuasa. Amin. Engkau punya kuasa Roh Kudus. 1 Yohanes 4:4. Roh yang ada di dalam engkau lebih berkuasa. Makanya kami kerjasama juga dengan BNN. Yang narkoba kami datangi, kami bersaksi dan mereka juga dibebaskan oleh Yesus. Amin. Jangan takut. Kalau orang mau datang ngoni lupa apa jo ngoni, supan tekosa ngoni, no. Tuhan Yesus sayang panggil. Manjo. Kemarin kami KKR di satu tempat ada orang mabuk. Kami tidak dikasih. Saya bilang pemerintah itu wakil Allah. Amin. Roma 14 ayat 5. Pemerintah itu wakil Allah. Jadi Bapak Ibu Lura di sini luar biasa, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia supaya orang bangsa Indonesia ini terbebas dari bencana alam, amin. Terbebas dari sakit penyakit. Itu orang berdoa dan Tuhan jawab. Haleluya. Orang di Sulawesi Utara ini karena doa-doa, karena ada ibadah-ibadah begini, Tuhan lihat, makanya belum terjadi bencana alam. Baru kasih yang di NTT cuma 3 hari, hanya korban. Saudara harus bertobat, harus hidup benar, amin. Yang di dalam mobil juga hidup benar, amin. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Semoga memang betul-betul pasangan suami istri yang dalam mobil, kalau dia pehugel bertobat. Oh ya, karena saya sendiri sedih, ada hamba Tuhan saya kenal 6 tahun hampir tiap hari melayani dengan saya, siang malam dengar Injil, dengar firman. Kon dia bahugel, dia tega kasih tinggal DP istri dan anak 2 masih kecil. Amin. Ngomongin cewek-cewek cantik jangan jadi penggoda, jangan jadi Delila. Katakan amin. Ini serius. Orang bersyukur, orang minahasa ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi saya sedih berapa bulan lalu dengan Pastor Michael Punelo. Dia bilang, Pastor, saya kumpulkan cewek-cewek Manado, semua jadi WTS pelacur, dibayar 1 juta, 1,5 juta. Menangis. Mereka menyalibkan lagi Yesus karena nggak ada yang sampaikan ini. Pecina, pelacur nggak masuk kerajaan surga kecuali engkau bertobat menerima Tuhan dan
engkau diubahkan. Amin. Banyak kami di pergerakan penginjilan jalanan dari pelacur diubah Tuhan menjadi pengkhotbah. Haleluya. Itu hanya engkau bersaksi saja, nggak usah ingat-ingat yang dulu. Tuhan sudah ampuni. Terus penfitnah, Ejang Carlota, sampaikan kebenaran ya di atas ya. Amin. Dan orang gereja mesti bersatu. Amin. Jangan makan umpan setan. Dia kasih baku picat orang yang baku fitnah. Itu gereja sana kan yang nggak tahu tuh majelis sana. Aduh, nggak tahu tuh persekutuan pergerakan penginjilan jalanan. Aduh, orang fitnah kasihan. Orang bilang Afrika Lele, dia umur 92 tahun, padahal baru 29. Haleluya. Itu fitnah. Makanya jaga ini mulut. Amin. Jaga. Kalau perlu japaka udah nama Yesus. Sebab dusta kita, bafitnah. Sebab berdusta itu bapaknya setan. Belajar untuk ya, enggak. Haleluya. Amin. Tadi saya janjian dengan Alfred. Ini jam 5 ya. Saya bilang, ya kita jam 5 masih di rumah. Itu jujur. Amin. Ya enggak. Belum manis tulis di WA. On the way. Dusta itu. Haleluya. Belajar di hal-hal kecil. Engkau ya. So di mana? Aduh, baru bangun. Oh iya, puji Tuhan. Capai coba ini. Haleluya. Kau mana yang terlambat, ngana fitnah, ngana fitnah malam. Engkau harus satu. Amin. Jangan kena fitnah orang picah. Amin. Kalau ada kesalahan akui ke Tuhan. Tuhan kita salah, minta ampun. 1 Yohanes 1:9. Amin. Haleluya. Next. Masih bisa pastor? Sebentar orang mau menyanyi walaupun yang ada lilin. Tuhan hadir. Ada. Dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam. Dengar yang keras, Intan. Dengar. Dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Tidak akan. Lihat saja Anda, apalagi masuk. Tapi lihat ayat berikutnya, ini kabar baik buat orang semua. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Termasuk Pastor Laluyan. Dulu dia sudah mengaku, bersaksi. Pamabuk, narkoba. Cuma di Alkitab ada pembalap. Karena zamannya Paulus belum ada balapan. Balapan untuk prestasi olahraga nggak salah. Tapi jangan ini babalap ini kong sambar orang. Cilaka diri sendiri itu bodoh. Amin. Jangan sombong-sombong. Ini pembalap ini. Mau ini baru jago buat trek-trek di kampung so sombong. Pelan-pelan jo, jemput-jemput jo oma, tante yang mau pergi ibadah. Amin. Kita pakai auto hampir tiap minggu. Jemput oma-oma, anak-anak, all. Biar auto baru kayak bilang ini bukan untuk balap. Untuk kerajaan surga. Haleluya. Kasih kebenaran buat Tuhan Yesus. Oh, roh kebenaran. Hei dengar. Kalau kebenaran itu datang, Yesus datang masuk dalam hidupmu. Yang saraf-saraf salah. Kemarin saya berdoa di ICU 5 hari nggak sadar. Setelah didoakan, saraf-sarafnya dijamah oleh Tuhan dan dia sudah sadar. Haleluya. Sebulan yang lalu ada orang sudah mau operasi jantung. 3 dokter ahli dia aduh. Setelah berdoa, dia dapat kebenaran. Dia bilang, iya pendeta kasih mau hidup betul. Dijamah, dikasih masuk kawat 1 meter. Dilihat jantungnya dokter ahli heran. Mana itu sakitnya? Ada yang sakit di jantung. Karena Yesus yang ciptakan jantungmu. Amin. Haleluya. Siapa di sini yang sakit sumpit? Tuhan mau sembuhkan, mari bertobat. Jangan pergi tuh di kaki, yang tuh kaki itu jangan pergi di tempat-tempat berdosa. Tanpa bajudi, menyabung ayam. Stop. Amin. Pergi pada dukun-dukun. Berhenti. Tuhan akan sembuhkan. Tanpa ditumpahkan tangan. Firman itu datang. Yesus itu kebenaran. Setiap kali dia ketemu orang sakit,
yang lumpuh berjalan. 38 tahun, saudara ingat di kolam Bethesda, bahkan Bartimeus yang buta. Tuhan, anak Daud, tolong aku. Responmu akan menentukan mujizat akan terjadi. Lihat pastor lalu ya, responnya dia bilang, Tuhan, 13 kali dia madu sama Tuhan. Mar Tuhan itu murah hati, amin. Tuhan itu panjang sabar. Kalau hari ini engkau masih dengar firman Tuhan, Tuhan masih sabar, amin. Jangan terlambat. Tidak pernah Injili kita pertama, dia pemabuk. Dia bilang, bro, sudah coba mabuk. Dia bilang, pergi jongana ke sana jongana. Penatua palsu, nabi palsu, dia usir pak kita. Saudara, 2 hari deh, kemudian saya dengar dia kecelakaan masuk got dan mati. Kesempatan Tuhan masih kasih. Kesempatan Tuhan masih kasih. Hari ini Pastor Agung masih bisa usia 29 tahun karena itu anugerah Tuhan. Terus dibaca dengan ini, saya akan tutup dengan ini, dan saya berdoa akan terjadi kebangkitan pasukannya Kristus. Saya berdoa, mungkin kau akan lebih dahsyat, akan bisa membangkitkan orang mati dalam nama Yesus. Itu akan dialami oleh angkatan kita. Haleluya. Saya sudah lihat orang stroke berjalan. Saya sudah lihat sendiri, istri saya nggak bisa punya anak, Tuhan kasih anak, itu mujizat. Tapi yang paling penting bukan mujizat. Ada banyak orang juga mengalami mujizat tapi tidak percaya, tidak hidup dalam kebenaran. Hari ini hidup dalam kebenaran, maka mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Terus, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah memberi dirimu disucikan. Ini langkah pertama. Beri dirimu disucikan. Amin. Mungkin orang cuma baptis 1 kali, tapi hari-hari orang mesti disucikan. Firman ini adalah kitab suci. Setiap hari kau harus bertobat. Pernah ditanya sama saya, Pak Pendeta, bisa nak orang nak berbuat dosa 1 tahun? Saya hanya senyum. Tak bisa. 1 bulan? Ya tak bisa. 1 minggu? Aduh, hari Minggu haleluya, hari Senin hari lintang. Tapi bisa nggak kita nggak berbuat dosa, kita hidup dalam kebenaran dalam 1 hari? Bisa. Saya alami setiap hari. Saya hidup dalam kebenaran sekalipun kita memang belum sempurna. Amin. Saya mungkin masih ada kata-kata salah dengan anak saya, tapi mari hidup. Beri hidupmu disucikan setiap hari. Siapa mau buat komitmen setiap hari baca kitab suci ini, maka hidupmu akan disucikan. Saya sejak Tuhan ampuni, Tuhan bebaskan, Tuhan sembuhkan, saya baca Alkitab ini. Ini Alkitab saya baru lagi, entar sudah berapa puluh kali saya ganti Alkitab. 25 tahun saya baca Alkitab every day. Makanya kita nggak perlu catatan-catatan. Roh Kudus, firman ada di sini. Baca Alkitab. Ini cuma lihat status Facebook 20 menit. Anak saya didik. Bahkan saya bilang, kalau anak baca Alkitab 1 tahun 4 pasal, 5 pasal 1 hari, kelar. Saya kasih bonus dia. Saya kasih 1 juta. Dan dia sudah lewati. Saudara harus radikal. Biar mengantuk, biar apa, aduh, baca. Kau akan disucikan. Amin. Silakan lewat Pak, biar terkena firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Karena ini jalan umum, ya, tetap harus mereka lewat. Terus disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dikuduskan. Katakan amin. Bilang, hei orang kudus. Ini nak percaya loh. Hei orang kudus. Amin. Kamu telah dikuduskan. Kalau engkau setiap hari dalam pikiranmu engkau berkata, aku ini orang suci, aku ini orang benar karena Kristus, maka tingkah lakumu benar. Amin. Haleluya. Kau orang benar. Dia selalu di hadapan kaca, di hadapan, saya orang benar karena perbuatan Yesus. Haleluya. Roma 5 ayat 19.
Karena perbuatan satu orang yaitu Adam, orang semua ini kena kutuk dosa. Makanya lihat anak-anak nggak pernah diajarkan berdusta, bapukul gitu toh. Tapi karena perbuatan satu orang yaitu Tuhan Yesus, orang semua dibenarkan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kamu telah disucikan, kamu telah dibenarkan, terus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. amin. Kasih tepuk tangan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saudara, sebentar kita akan berdoa. Kau akan mengalami mujizat dengan Tuhan, pribadi dengan pribadi, bukan pendeta. Jangan pernah mengidolakan pendeta hamba Tuhan. Hanya pribadi Tuhan, Roh Kudus, pribadi Bapa Surgawi yang menyelamatkan, menyembuhkan engkau, dan akan pakai engkau dahsyat. Amin. Kampung Kinier ini kecil, tapi kalau ada orang-orang benar, orang di sini hampir 100 orang, bisa mengguncangkan Sulawesi Utara yang hampir 2 juta orang ini. Katakan amin. Penginjil binasa bangkit. Haleluya. Di orang Israel kurang lebih 2 juta orang, sama ke orang di Sulut. Dulu dia dengan Gorontalo mungkin 4 juta. Tapi Tuhan memisahkan orang benar dan orang yang tidak benar, tidak percaya kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan akan sembah Tuhan. Terima kasih keyboard luar biasa. Tolong pakai engkau. Jaga kesucian Tuhan. Daun waktu dia memainkan kecapi, roh jahat lari daripada saya. Sister, siapa namamu? Sini, coba sini. Kamu buat komitmen dengan Tuhan. Tuhan mau pakai hidup. Saudara, ada seorang wanita mungkin di abad 19 namanya Kathryn Kuhlman. Kau cari di YouTube Kathryn Kuhlman. Pengurapannya luar biasa, Roh Kudus. Tapi kau akan lebih dahsyat lagi. Karena Tuhan lihat anak ini haus. Kau usah ingat-ingat yang Daud. Tuhan sudah ampuni. Amin. Boleh kau berlutut. Mari kita akan sembah Tuhan. Haleluya. Saya minta ini. Saya dapat. Oh ya, rasakan. Terima mujizat Tuhan. Terima Roh Kudus. Indah rapat akan lawat. Mari dimanapun engkau berada, engkau boleh duduk, engkau boleh berdiri, tapi fokus pada Tuhan. Yes. Lepas semua yang bukan dari Tuhan, lepas. Saudara, kepahitan, amarah, sakit hati, lepas. Engkau disucikan, dikuduskan malam ini. Tuhan akan pakai hidup. Sekalipun Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjamah hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Roh Kudus katakan beberapa ibu-ibu, karena engkau percaya Tuhan sembuhkan sakitmu, Tuhan sembuhkan. Tapi kalau engkau ragu-ragu, tidak akan dapat kesembuhan. Percaya dan komitmen dalam hidup. Yes. Mari sembah Tuhan. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup
Kudus akan bekerja di tempat ini lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Bekerjalah ya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Holy Spirit, lebih lagi urapanmu, lawat, haleluya, kalau yang ku tahu.
kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Tondano penuh kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Tondano penuh kemuliaan Tuhan. Minahasa penuh kemuliaan Tuhan. Thank you Lord. Minahasa penuh kemuliaan Tuhan. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Yang sudah didoakan, angkat tanganmu. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Minahasa penuh kemuliaannya, minahasa penuh kemuliaannya, minahasa penuh kemuliaannya. Sucilah. Kita akan berdoa untuk tanah kita tercinta. Sama-sama katakan. Minahasa penuh kemuliaannya, minahasa penuh kemuliaannya, minahasa penuh kemuliaannya. Sucilah, sucilah Tuhan. Sama-sama kita katakan. Minahasa penuh kemuliaan. Haleluya. Kemuliaan. Minahasa. Anak-anak muda, anak-anak asli Minahasa, berdoa untuk tanah kalian. Minahasa penuh kemuliaan. Sucilah Engkau Tuhan. Sucilah Tuhan. Minahasa penuh kemuliaan. Minahasa penuh kemuliaan. Minahasa penuh kemuliaan. Minahasa penuh kemuliaan. Sucilah dengarkan suara ini, kabar baik. Anda adalah orang-orang pilihan yang merespon panggilan Tuhan malam hari ini. Katakan amin. Jika Anda adalah orang-orang pilihan, Anda adalah utusan Kristus, Anda wajib untuk mendoakan kelurahan kini hari ini. Katakan amin. Anda wajib. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Saya rindu suatu saat nanti di kini hari ini akan tua jiwa-jiwa untuk menjadi prajurit Kristus di tanah Minahasa. Katakan amin. Malam hari ini adalah kesempatan bagimu. Semua tim yang baru bergabung, asli Kinian, angkat kedua tanganmu. Kita akan berdoa khusus untuk Anda. Saya percaya Yesus mencintaimu apa adanya. Yesus mengasihimu. Buktinya apa? 2000 tahun yang lalu Dia menyerahkan nyawanya, bukan cuma dengan kata-kata, tetapi dengan nyawanya, dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Kenapa Dia lakukan itu? Dengan baik anak-anak Kinian, karena Dia mencintai kamu apa adanya. Dengan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus. Saya sudah bilang di tim, kami bukan cari pengikut.
Sekali lagi, bukan seberapa banyak tim kami di jalanan, bukan itu. Tapi kami mau, ayo bekerja sama, masuk di dalam kerajaan surga. Kita kosongkan neraka, kita kosongkan Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang miris, gereja sepi, pasar diskotik penuh, gereja sepi. Tapi lewat kehidupan kalian anak-anak ini ya, itu akan menggambarkan bahwa Yesus luar biasa. Anda adalah imamat yang rajani, umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Malam hari ini anak-anak ini angkat kedua tangan. Ini kesempatan kami akan berdoa untuk saudara. Main C. Thank you Lord. Diberkatilah kendaraan yang lewat. Tuhan Yesus memberkati. Sambil Pastor Michael Gasonso mendoakan orang-orang yang ada di belakang, kita di sini juga saling doa. Karena kita satu tubuh Kristus. Katakan amin. Setiap hari ku temukan mereka yang terhilang, terbelenggu. Anak-anakku, arah tujuan mereka. Namun tangis mereka. Dengar anak-anakku, dengar baik. Mereka perlukan. Kau perlu Yesus malam hari ini. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Kau butuh Yesus malam hari ini. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari? Tidakkah kau sadari? Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan luka, mereka perlukan. Anak-anakku, engkau perlu Yesus. Luka
Yoel 2, di mana sebelum Yesus datang kedua kalinya, dia akan memakai setiap anak-anak muda, setiap anak-anak dan orang tua. Saat ini kita akan berdoa untuk Pastor Alfred Kalele. Tidak kebetulan hari ini dia ulang tahun, boleh berlutut di depan Pastor. Tuhan, sejak dalam kandungan ibunya, Kau sudah memilih anak ini. Bapak, di hari ulang tahunnya, kami mendengar suara dari sorga bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan, kata Bapak. Alfred, Tuhan pilih engkau nak. Jangan takut, melangkah dengan Roh Kudus, sekalipun banyak tantangan, tapi kuasa Tuhan adalah milik. Tuhan, terima kasih. Haleluya, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima pengurapan yang baru dalam hidupmu. Tuhan akan membuka jalan-jalan yang baru. Yesaya 43 ayat 18-19 digenapi dalam hidupmu. Yang lama sudah berlalu, Tuhan mau kau melihat ke depan. Ada hal-hal yang baru Tuhan bukakan dalam hidupmu, dalam pelayananmu. Karena engkau bersama dengan Yesus, biar hatimu senantiasa baru setiap hari, senantiasa suci, kebenaran ada dalam mulutmu. Mengalir. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Bapa, mari kita bersyukur semuanya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Pastor